Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini atas permintaan beberapa kalangan dari para pengamal Thariqah Tijaniyah, wabil khusus permintaan langsung dari Kiai Haji Misbahul Anam, saya diminta untuk menanggapi dan memberikan jawaban terhadap video yang di-share oleh satu channel di mana berisi ceramahnya Buya Ar-Razi Hasim, Dr. Ar-Razi Hasim MA. Nah ini sebelum saya memberikan tanggapan, saya putarkan dulu apa yang beliau sampaikan dalam video tersebut. Tijaniyah, Tarekat Tijaniyah itu diriwayatkan oleh Sidi Ahmad Tijani. Beliau berguru kepada banyak masyayikh, ada yang Syaziliyah, ada yang Samaniyah. Bahkan waktu di Madinah, beliau bertemu dengan salah satu ulama besar, namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani. Maka beliau ngambil talqin zikir juga di sana dan berguru, lalu dengan berkat bimbingan para masyayikh tersebut, beliau mencapai kualitas rohani yang bahkan melewati guru-gurunya tersebut. Ya, maka beliau dapat izinlah oleh Allah, secara rohani oleh Rasulullah dan secara ijazah dari guru-gurunya, ijazah tertulis, untuk mengajarkan zikir, untuk membimbing umat, sahabat-sahabatnya, teman-temannya zikir. Salah satu zikirnya la ilaha illallah, ya, kemudian juga ada salawat dan macam-macam salawat. Nah, ini kekhasan dari Sidi Ahmad Tijani. Namun teman-teman, Tarekat Tijani ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Nanti ada murid-muridnya yang terjebak kepada fanatisme. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa salat Fatih ini lebih mulia dari Quran, dan semua itu dinisbatkan ke Tarekat Tijaniyah, dan itu tidak benar. Walaupun ada orang Tijani ngomong begitu, ya. Belakangan kemudian dikatakan bahwa Sidi Ahmad Tijani kalau orang sudah masuk ke tarekatnya nggak boleh ngambil tarekat lain, ya. Kalam-kalam begini mungkin di zaman beliau, ya, karena beliau adalah pimpinan para wali di zamannya, ya. Kalau sudah masuk tarekat itu di zamannya, maka ya itu cukup. Tapi setelah zaman murid dari murid-muridnya, Tarekat Tijani menjadi seperti tarekat yang lain, Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Artinya unsur kurikulumnya, unsur yang kita sebut tahzibun nafsiyahnya, terapi nafsiyahnya lebih dominan daripada ma'rifatu ar-ruh, ma'rifatul ilah, ya, kepada knowledge mengenai sir-sir dari ruh yang Allah titipkan kepada kolbu Sidi Ahmad Tijani. Akhirnya pada sibuk di riyadhah, ya, baca salawat ini lebih afdal begini, lebih afdal begini. Nah, itu sama, semua tarekat sama, ya, dan semua imam tarekat ngomong dengan hal yang sama. Jadi saran saya, coba cari nanti sanad tarekat Tijani yang tidak terkena oleh masalah ini, ya, fitnah-fitnah seperti tadi, dan itu masih ada.
ya. Mereka masih banyak dan kita bisa temui ya. Saya pernah konfirmasi ke ulama-ulama di Mesir, kita tanya kepada masyaikh-masyaiknya, ustadz-ustadznya juga, apa memang orang Tijani ngomong begitu, bahwa sholawat ini lebih afdal di Quran? Oh, nggak ada gitu. Atau orang yang udah ngambil Tijani nggak boleh ngambil yang lain? Enggak. Ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri itu tidak mengatakan itu, bahwa beliau thariqatnya Tijani dan ahli hadis. Thariqatnya banyak sekali ya. Jadi itu harus dipahami, dan mohon maaf kepada ikhwah Tijani, bahwa larangan setelah ngambil thariqat Tijani nggak boleh ngambil yang lain, itu di zaman Imam Tijani, Sidi Ahmad Tijani menjadi ghaus, pimpinan tertinggi dalam pangkat dan jabatan kewalian. Adapun setelah generasi ketiga lah ya, itu menjadi biasa lagi, sama seperti thariqat-thariqat yang lain. Nah, karena al-ghaus ini jatah dari Allah kepada orang yang mengerti ma'rifatuz zat, mengerti sir dari zat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak boleh bagi kepada umat secara serampangan. Baik para ikhwan rahimakumullah, jadi kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Buya Dr. Ar-Razi Hasim MA tentang Thariqah At-Tijaniyah. Yang pertama perlu kita sadari, ya, beliau ini pengamat, bukan pengamal. Kadang-kadang pengamat itu lebih pintar dari pemain. Jadi pengamat bola biasanya kalau komentar itu lebih kencang daripada pemainnya. Karena pemain tahu apa yang terjadi di lapangan dan merasakan langsung, kalau pengamat hanya ngelihat dari kejauhan. Jadi ini yang perlu kita catat pertama. Kemudian yang kedua, ya beliau ini memang dosen di bidang ilmu filsafat, termasuk juga akidah, dan beliau jago banget menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus terang aja, dalam banyak hal saya kagumi beliau. Ya, dan kita harus objektif. Jadi karena kita juga berdakwah jangan didasari dengan kebencian dan lain sebagainya. Para ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu, ya karena ini sudah viral, kemudian banyak yang merasa tidak nyaman dengan penjelasan ini, kemudian saya dimintai untuk menjawab, maka disinilah tadi saya sudah nyusun. Pertama, tanggapan saya terhadap kalimat beliau bahwa Thariqah Tijaniyah diriwayatkan oleh Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan, berarti diriwayatkan kan diceritakan. Orang yang menceritakan ini belum tentu mengamalkan. Sementara Syekh Tijani adalah uswah dalam Thariqah Tijaniyah, bukan rawi. Itu. Jadi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah tokoh sentralnya, pengamal pertama yang diijazah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan mandat untuk mengamalkan dan menyebarkan Thariqah Tijani, sehingga beliau bukan orang yang meriwayatkan. Sehingga ini perlu dikoreksi. Jadi istilah Thariqah Tijani diriwayatkan ini perlu dikoreksi. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan dengan maksudnya. Ya sama seperti ada orientalis. Tahu orientalis? Orang yang ingin mempelajari Islam, baik sampai hafal Quran, termasuk juga hafal hadis. Kemudian ya karena dia sudah hafal hadis, maka ikut-ikutan meriwayatkan hadis dari sanad-sanad yang beliau ketahui. Tapi yaitu
Yang meriwayatkan ini orientalis apa orang yang memang menjadi ahli dan pengamal hadis? Kalau hanya orientalis tidak ngamalin. Itu. Tapi kalau ditanya sampai tafsirnya ngerti dan bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Jadi ini yang pertama. Kemudian begitu masuk kepada poin berikutnya, Dr. Ar-Razi Hasim mengatakan beliau berguru kepada banyak masyayikh, ada yang Syadiliyah, ada yang Samaniyah. Bahkan ketika di Madinah, beliau bertemu dengan seorang ulama besar bernama Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Beliau juga mengambil talqin zikir dan berguru juga di sana. Sehingga berkat bimbingan para masyayikh tersebut, beliau mencapai kualitas rohani yang bahkan melewati guru-guru tersebut. Sehingga beliau mendapat ijazah dari Rasulullah secara rohani dan ijazah tertulis dari guru-guru tersebut untuk membimbing zikir para sahabatnya. Di antara zikirnya adalah la ilaha illallah dan selawat, bahkan macam-macam selawat. Dan ini adalah kekhasan dari Sidi Ahmad At-Tijani. Jadi beliau, saya katakan di sini saya tidak menyalahkan karena beliau orang luar memang. Beliau bukan orang Tijani, tidak ngerti dengan apa yang ada dalam Thariqah Tijani, sehingga beliau karena hanya pengamat tidak ngerti di lapangan, mencampur aduk antara ijazah para masyayikh yang didapat oleh Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ya, sejak umur 21 tahun sampai dengan umur 46 tahun. Jadi Sayyidi Syekh memang berkeliling ke berbagai negara dan berguru kepada para aulia pada zamannya. Jadi aulia-aulia besar didatangi oleh Syekh Tijani dan beliau berguru tentang asrar, termasuk juga mengambil wirid, sehingga yang diamalkan Sayyidi Syekh, ya, sempat diamalkan kemudian ada yang ditinggal dan sebagainya. Sebelum Fathul Akbar itu sekitar 6 thariqah. Jadi diantaranya ya Samaniyah yang diijazah di Madinah. Ya, kemudian ketika perjalanan pulang beliau juga diijazah thariqah Khalwatiyah. Dan Khalwatiyah ini diamalkan dan beliau dapat mandat untuk menyebarkan sebagai mursyid thariqah Khalwatiyah. Itu ketika beliau pulang dari ibadah haji dan ziarah Rasulullah SAW. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi di sini, jadi irsyadat atau bimbingan dari para mursyid thariqah itu berlangsung ketika Rasulullah dalam perjalanan pengembaraan mencari ilmu kerohanian itu selama 25 tahun. Ya, benar itu. Dan Sayyidi Syekh mendapatkan ijazah baik lisan maupun tertulis dari guru-gurunya. Kemudian Sayyidi Syekh pun juga dilatih sebagai mursyid. Dan itu semua adalah Thariqatus Sufiyah. Jadi Thariqah Sufiyah ini, ya, memang diantaranya ada yang membolehkan ijazah tabarruk tidak harus diamalkan. Sehingga satu orang bisa punya ijazah sekian thariqah tapi tidak diamalkan, tabarruk dengan ijazahnya, tapi biasanya yang diamalkan hanya satu macam thariqah. Contohnya di Indonesia banyak kiai-kiai kebanyakan ngamalkan Qadiriyah atau Naqsabandiyah atau yang thariqah yang digabung antara keduanya. Kemudian ketika mereka datang ke luar negeri atau dapat tamu dari luar negeri, punya juga ngasih ijazah. Dan ijazahnya ijazah tabarruk yang diamalkan hanya Qadiriyah Naqsabandinya. Ijazah-ijazah itu ya tambahan, ya keberkahan, dan ya apalagi pas dipajang di ini ijazah di tembok ya tambahan kemegahan kan.
Ya, seperti itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian pada umur 46 tahun, tepatnya tahun 1196 Hijriyah, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an mendapatkan Fathul Akbar bi an ra'a bi ainihi ainar rahmati wa syafi'al ummati sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertemu dengan Rasulullah dalam sadar. Dalam pertemuan itulah Rasulullah memberikan talqin, istighfar dan selawat saja 100. Kemudian ya saya pada saat itu belum membuang semua amalan yang diberi para pasyaih sebelumnya. Pada tahun 1200 Hijriah, 4 tahun berikutnya, Rasulullah memberikan ijazah sebagai penyempurna dari ijazah pertama. Sehingga amalan beliau yang diijazah Rasulullah SAW secara langsung 3 macam. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Yang wajib dibaca pagi sore. Nah, ini. Selanjutnya, bukan kehendak Syekh Tijani, Rasulullah merintahkan. Wa amarahu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada beliau, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu bitarki jami'i ma akhadahu an masyayid turuqi wasadatis sufiyah. Jadi Syekh diperintah oleh Rasulullah untuk meninggalkan semua amalan yang telah diambil dari para guru dan pengamal thariqatus sufiyah. Suruh buang semua sama Rasulullah. Yang perintahkan Rasulullah, bukan kemauan Syekh Tijani. Itu. Kemudian lanjutannya kalau kita baca Faidur Rabbani, bi annahu idza jaa nahrullah batala nahru ma'kilin alat tahqiq. Kalau sudah datang sungai yang mengalir langsung dari Allah, ya sungai itu adalah Rasulullah. Itu. Kalau sudah dari Allah langsung, yang melalui Rasulullah, karena tidak ada yang bisa bertemu Allah dan mendapat sesuatu dari Allah kecuali harus melalui Rasulullah. Kenapa? Ya Allah sudah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah dalam arti hakikat khalifah akbar alam semesta, dari awalul wujud sampai kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang dari Allah melalui Rasulullah, batala nahru ma'kilin ala tahqiq. Maka aliran madad dari para wali batal dengan sendirinya. Kenapa? Sudah ada aliran dari sungai gede. Jadi kalau sudah mengalir dari sungai gede, maka dari sungai kecil-kecil batal. Kalau perlu tidak ditutup, sungainya bisa ketutup nanti, yang kecil-kecil. Itu. Ya termasuk juga kita naik mobil, kalau sudah masuk tol, maka tidak mungkin kita berjalan melalui jalan arteri. Kan gitu? Ya. Jadi ketika sudah kita masuk, berada dalam domain Rasulullah SAW, maka ya dengan sendirinya secara otomatis yang dari para aulia itu batal, dan yang memerintahkan untuk meninggalkannya adalah Rasulullah SAW. Itu. Sehingga di sinilah juga kalau ada ikhwan Tijani ngeyel-ngeyel terus, ya masih sayang dengan amalannya yang dapat dari ini dari itu, berarti ya lewat masuk jalan tol tapi inginnya lewat jalan arteri, jalan biasa. Itu. Padahal sudah bayar tol, tapi di tol tidak mau lewat jalan tolnya. Ya, kalau tidak mau harus keluar dari tol. Demikian juga kalau tidak mau kayak gitu, keluar dari Tijani. Itu. Dan ini bukan fanatisme.
Itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian jadi di sini beliau tanpa disadari karena juga mindsetnya, ya karena mindsetnya membaca kutubus sufi ya sebagai apa yang ada dalam pikiran para ulama sufi, ya karena beliau membaca banyak buku, banyak kitab tentang itu, maka mindset beliau seperti itu. Kemudian ya berbicara Tijani tapi belum masuk Tijani, ya tidak ngerti dengan Tijani. Itu. Ya contohnya pengamat cerita tentang Indonesia tapi belum pernah ke Indonesia. Masuk ke Indonesia aja belum. Kira-kira gimana ceritanya? Nah, ini yang pertama yang harus kita sadari. Dan kita tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu. Karena kalau saya lihat juga dia bagus kok tanggapannya dengan Syed ya, tidak suladab dengan beliau, cuma yang perlu dikoreksi pemikirannya yang kurang pas sebagaimana yang ada dalam Thariqah Tijani. Ya beliau ahli pengamat dalam banyak Thariqah. Beliau baca kitabnya. Saya benar-benar menyaksikan beliau ini alim di bidang banyak ilmu, termasuk tentang ilmu khusus itu. Sehingga ketika ada tanya ini beliau bisa menjawab. Itu. Bahkan ya, saya juga sering melihat videonya. Itu sebagai tambahan wawasan. Karena kita ini jangan sombong mentang-mentang kita sudah tahu. Ada yang perlu ya orang lain tahu, kita tidak tahu. Makanya kita juga saya tidak a priori. Saya baca, saya lihat videonya. Kemudian begitu tentang Thariqah Tijani, nah ini masuk ke dalam beliau. Bicaranya masuk ke dalam tapi beliaunya ada di luar. Nah, jadi akhirnya jadi apa? Offset. Kemudian jadi itulah yang pada tanggapan pertama tentang baiat dari Rasulullah dan para masyayikh dikumpulin. Nah, jadi tidak bisa dicampur aduk. Kenapa? Dari lautan kenabian dan dari telaga kewalian ini sesuatu yang berbeda. Itu. Jadi perintah sama-sama perintah. Dapat perintah dari direktur tidak bisa dicampur aduk dengan perintahnya manajer atau manajemen lain. Jadi Syekh radhiyallahu an mendapatkan ilmu secara khusus langsung dari lautan kenabian karena beliau adalah Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Dan thariqahnya bukan thariqah Sufiyah, thariqah Muhammadiyah. Kenapa? Wiridnya yang nentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifiatnya dari Rasulullah. Syarat-syaratnya dari Rasulullah, beliau hanya mengamalkan tanpa merubah, nambah atau mengurangi sedikit pun. Jadi Syekh radhiyallahu an mengamalkan perintah Rasulullah untuk berzikir dengan zikir khas, istighfar, selawat la ilaha illallah yang selanjutnya dikemas dalam wirdus sabah dan wirdul masa. Kemudian wadifah dan hailalah, ini semua aturannya langsung dari Rasulullah. Saya tidak nambah juga tidak mengurangi sedikit pun. Asli, tidak KW-KW. Dan Thariqah Tijani ini dijaga keasliannya. Jadi di Zawiyah pusat khususnya di Maroko, ketika ada seorang muqaddam bareng saya ketemu dengan khalifah secara langsung ketika khalifah datang ke Indonesia, ya beliau menyampaikan apa yang beliau amalkan, kemudian khalifah langsung memberikan jawaban, apakah kamu sudah pernah ke Maroko? Jadi Araftal Maghrib, Araftal Zawiyah Syekh Ahmad Tijani fil Maghrib, ya apa kamu sudah tahu Maroko dan tahu ke zawiyahnya saya di Maroko. Ya.
Kemudian khalifah hanya memerintahkan, kalau kamu ingin Tijani yang asli dan benar, kamu tidak usah baca kitab. Datang saja ke Zawiyah di Fes Maroko, kemudian tinggal di sana seminggu, lihat apa yang dilakukan di situ. Siang malamnya, wiridnya dan lain sebagainya, itulah yang diajarkan oleh Syekh dan tidak pernah diubah dari dulu sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada fanatisme. Kenapa? Kita mengamalkan apa adanya yang diberikan oleh Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, selanjutnya Buya Ar-Razi menyatakan, selanjutnya tarekat Tijani ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Jadi diriwayatkan lagi. Jadi muridnya hanya cerita tentang Tijani, tidak ngamalin kalau gitu dong. Nah, ini juga yang kurang pas dari pernyataan itu. Kemudian selanjutnya pernyataan itu, namun dari murid-murid tersebut ada yang terjebak pada fanatisme. Ya, saya akui ada yang terjebak dengan fanatisme yang tidak dengan dasar yang benar, ada. Itu. Tapi kan tidak semuanya. Kemudian contoh ada yang mengatakan bahwa selawat Fatih itu lebih mulia dari Quran. Dan semua itu dinisbatkan ke tarekat Tijaniyah dan itu tidak benar walaupun ada orang Tijani ngomong begitu. Jadi kita jangan mendengar pernyataan ini jangan marah dulu. Ya, jadi benar pernyataan kalau ada orang mengatakan selawat lebih utama dari Quran, itu salah. Kalau ada orang Tijani ngomong enggak gitu, berarti Tijani yang salah. Itu. Akan tetapi pernyataan ini perlu diketahui, ini bukan pernyataan ikhwan. Ya, jadi yang perlu diketahui oleh para ikhwan bahwa pernyataan Al-Fatih itu lebih utama dari Quran bukan dari ikhwan Tijani, tapi tuduhan dari orang-orang yang tidak paham dengan penjelasan Syekh Tijani radhiyallahu anhu tentang keutamaan Al-Fatih. Itu. Jadi contohnya membaca Al-Fatih mendapatkan pahala menghatamkan Quran 6 kali. Ingat, pahala menghatamkan Quran 6 kali pahalanya. Jadi bukan keutamaannya. Karena dia telah didasari oleh rasa tidak senang, apapun yang diumumkan orang yang tidak disenangi, langsung yang mendengar salah paham. Itu. Sebaliknya orang kalau sudah senang sering juga salah paham. Makanya kalau kita ngaji harus pakai logika yang sehat. Ya, mahabbah memang harus ada sehingga ngajinya tidak ngantuk. Ya, kalau sudah tidak ada mahabbah ya ngantuk. Ya. Tapi yaitu tadi di dalam thariqah Tijani kita ya menurut muqaddam ya, Syekh Muhammad Al-Hafidh At-Tijani radhiyallahu an yang di Mesir, thariqah Tijani itu mempunyai 3 unsur. Zikrun wa mudzakaratun wa akhlakun, berzikir dan juga ngaji. Jadi zikirnya nanti dilandasi ilmu sehingga melahirkan akhlakul karimah. Tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa selawat Fatih lebih mulia dari Quran, itu bukan dari Tijani. Itu berasal dari orang di luar Tijani yang salah paham
dan dengan emosi mendengarkan penjelasan Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Ya contohnya itu tadi. Jadi pahala, mendapatkan pahalanya. Karena kalau sampai mempunyai, dan ini dibahas di Jawahirul Ma'ani. Di Jawahirul Ma'ani dijelaskan bahwa keutamaan Quran. Jadi kenapa kok saya katakan ini tuduhan? Ya, kalau tidak ada tuduhan itu Syekh Tijani tidak jelasin. Jadi karena ada orang mengatakan salah persepsi dengan penjelasan Syekh ya, tentang keutamaan Al-Fatih yang sangat dahsyat itu, ada orang salah persepsi. Syekh menjelaskan bahwa keutamaan ayat Al-Quran di mana itu adalah ayat-ayat Allah, kalimat Allah, kalamullah, yang keutamaannya tidak ada yang bisa menyamai. Dan jelas seperti jelasnya matahari di siang bolong. Kata Syekh radhiyallahu an, siapapun kalau berpendapat Al-Fatih lebih mulia dan lebih utama dari Quran, kafir. Jadi Syekh menjelaskan di Jawahir. Berarti karena memang pada saat itu beliau mendapatkan tantangan dari mana-mana. Dan yang memberikan tantangan tidak tanggung-tanggung, ulama bahkan para aulia. Dan saya juga sampai mengatakan, andaikan aku jelaskan apa yang aku tahu, niscaya akan berkumpul para arifin untuk membunuhku. Jadi bukan hanya nyalain, membunuh Syekh. Karena menganggap beliau ini sudah kafir. Kenapa? Terlalu dalam pengetahuannya sehingga para arifin sekalipun tidak ngerti dengan apa yang diketahui oleh Syekh radhiyallahu anhu. Itu. Ya akibatnya ya salah paham juga. Ya, makanya dulu dia sampai berkumpul para aulia dan para ulama besar di Maroko untuk ngetes Syekh radhiyallahu anhu. Itu. Dan semua dijawab dengan baik oleh Syekh radhiyallahu anhu sehingga mereka tidak berkutik. Sampai di antara mereka yang tidak terima dengan kekalahan telaknya bersama ini, jadi kekalahan kolektif, semuanya sudah kalah, ada yang tidak terima. Yang sama-sama tidak terima ini membuat tipu daya. Jadi janjian, bagaimana saya besok akan ngundang beliau di tempat saya dan kalian undang juga di tempat. Jadi sekitar 50 ya, 50 ulama besar dengan majelisnya yang banyak, bareng-bareng di waktu yang sama mengundang Syekh radhiyallahu anhu. Tujuannya kenapa? Kalau Syekh tidak datang ke salah satunya akan dijadikan hujah mengatakan bahwa Syekh tidak berani datang ke zawiyah-zawiyah itu. Tapi dengan karomahnya Syekh datangin semuanya di waktu yang sama dengan bahasan berbeda-beda. Ya bayangin 50 zawiyah. Itu. Semua bertemu dengan Syekh, semua memberikan pertanyaan dan pertanyaannya otomatis tidak mungkin sama satu sama lain. Dijelaskan dengan gamblang sampai selesai sehingga ketika besoknya ya suruh lihat sama ikhwan-ikhwannya, lihat besok akan ada pertengkaran hebat antar ulama. Ya, antar aulia juga akan bertengkar. Gara-gara mereka ya kualat langsung benci dengan Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Benar. Ketika satu mengatakan, datang ke tempat saya kemarin bahas ini. Ya jangan gila kamu ada di tempat saya. Semua kumpul, semua ngaku dan bertengkar semuanya. Nah, itu. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang mengatakan Salatul Fatih lebih utama dari Quran ini tuduhan. Tuduhan kepada penjelasan Syekh radhiyallahu an tentang keutamaan selawat Fatih. Ya, jadi mereka berkesimpulan selawat Fatih kalau begitu, kan itu. Jadi baca selawat Fatih sekali dapat pahala. Kalau dikumpulkan ya, 100.000 umat masing-masing. Umat mempunyai 100.000 kabilah, masing-masing kabilah mempunyai 100.000 penduduk laki-laki yang diberi umur 100.000 tahun, tiap hari baca selawat Sayyidina Fatih 100.000,
maka dikumpulin seluruhnya tidak cukup mengimbangi pahala satu Fatih yang dibaca ikhwan dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah melalui syekh, dan yakin bahwa Al-Fatih bukan karangan manusia. Hanya 2 syarat dari 10 syarat membaca selawat Fatih. Baru dengar gini aja sudah pening semua, apalagi memang tidak senang. Maka akhirnya mereka membuat kesimpulan sendiri. Ya, berkesimpulan selawat Fatih lebih utama dari Quran. Dijawab oleh Syekh, dan itu tertulis di Jawahirul Ma'ani. Ya, jadi bukan ikhwan berkata kayak gitu. Jadi Buya Ar-Razi ini juga terbawa hasutan mungkin sama makalah-makalah yang ditulis sama orang-orang Wahabi. Ada itu. Ya, judul kitabnya At-Tijaniyah, tapi isinya mencaci maki tarekat Tijani. Itu. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah, tentang tuduhan selawat Fatih lebih utama dari Quran sudah dibahas oleh Syekh. Bukan, jadi yang ngebahas di Jawahirul Ma'ani Syekh. Itu tandanya tantangan ini, fitnah ini sudah ada sejak zaman Syekh, dan Syekh menyangkal itu semua. Itu. Cuma ini di kitab-kitab yang tidak senang Tijani, ya, seakan-akan yang ngomong begitu tuh ikhwan Tijani. Karena saking ini dengan tarekat Tijani, saking fanatiknya mengatakan selawat Fatih lebih utama dari Quran. Ya bukan seperti itu. Jadi dalam hal ini ya beliau ini keliru berkesimpulan, mungkin yang dibaca bukan Jawahirul Ma'ani. Andaikan beliau membaca Jawahirul Ma'ani tidak komentar seperti itu. Jadi kita maklumi saja. Ya. Kemudian berikutnya beliau menyatakan belakangan ada yang ngomong kalau sudah masuk tarekat Tijani tidak boleh ngambil tarekat lain ya. Kalam-kalam seperti ini mungkin di zamannya, jadi di zaman Sayyidi Syekh. Jadi kalau sudah masuk tarekat ini di zamannya, maka ya itu cukup. Tapi setelah zaman murid-muridnya, jadi setelah zaman murid-muridnya, tarekat Tijani sama dengan tarekat lainnya seperti Naqsabandi dan Qadiri, Syadili. Karena unsur-unsur yang kita sebut tahdhibun nafsiyahnya atau kurikulum terapi nafsiyahnya lebih dominan daripada ma'rifatul ruh atau ma'rifatul ilah, kepada knowledge atau ilmu pengetahuan tentang sir-sir ar-ruh yang dititipkan Allah ke kolbu Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu an. Akhirnya sibuk riyadhah seperti membaca selawat begini lebih afdol, begini lebih afdol, begini, itu sama, semua torekoh ngomong yang sama. Ini jadi beliau terjebak dengan pengamatan, padahal di Tijani tidak kayak gitu. Memang ada yang ngomong kayak gitu, karena apa? Manhajnya belum manhaj Tijani. Jadi manhaj ibadahnya masih pakai mindset ibadahnya torekoh lain. Jadi kalau mau benar Tijaninya, ya ikut Syekh Tijani. Baca-bacaannya dari Syekh Tijani, termasuk kaifiat-kaifiatnya pun juga yang dari Syekh Tijani. Baru benar. Nah ini kan banyak sekarang memang ya sampai berlomba menganjurkan baca sekian-sekian. Ya tidak salah sih. Baca selawat Fatih banyak tidak salah, cuma kalau tidak tertata hatinya, akhirnya selawat Fatih dijadikan pesugihan. Selawat Fatih digunakan untuk pengobatan. Sama tarekat lain juga kayak gitu modelnya, tapi itu bukan manhaj thariqah juga aslinya. Itu. Oleh karena itu, kesalahan umat tidak bisa digunakan untuk mengatakan agama itu sesat. Jadi ada orang Islam berbuat salah, ada orang Islam membunuh. Apakah Islam pembunuh? Tidak. Ada ikhwan Tijani kayak gitu, apakah Tijani begitu? Juga tidak.
Di Tijani pun tidak ada ajaran-ajaran model kayak gitu untuk perdukunan dan lain sebagainya. Ada oknum berbuat salah, tapi tolong kesalahan ini jangan dinisbatkan kepada Thariqah Tijani. Thariqah Tijani murni sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ke Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan juga Sayyidi Syekh mengajarkan kepada para sahabat dan seterusnya sampai dengan pada kita. Makanya ya kita penting membaca Jawahirul Ma'ani. Penting kita memahami apa yang ada di kitab Jawahirul Ma'ani. Penting kita memahami makna ikhlas ala Tijani. Itu. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Terus bagaimana dengan ma'rifatul ruh dan lain sebagainya? Ya dibahas juga di Jawahirul Ma'ani, dibahas. Cuman lihat-lihat dulu siapa ikhwannya yang dengar. Kalau terlalu jauh dibahas ke tauhidnya para aulia, sementara yang mendengar belum masuk ke sana, yang didapat bukan kebaikan, tapi ikhwan-ikhwan yang pening pulang tidak tahu jalan nanti. Itu. Ya karena tauhid tingkat tinggi tidak bisa. Ya tauhid biasa aja banyak orang salah memahami. Itu. Jadi oleh karena itu, ya Tarekat Tijani ini secara khusus mengajarkan tauhid tingkat tinggi, tapi dilihat orangnya. Pertama, yang kedua, secara umum Tarekat Tijani bukan langsung fokus kepada tauhid, bukan tentang ketuhanan secara khusus. Malah terutama secara umumnya Ikhwan Tijani diajari untuk mahabbah dulu ke Rasulullah. Kalau sudah mahabbah, sudah senang, diperkenalkan dengan sifat-sifat zahirnya Rasulullah. Kalau sudah tambah senang kepada Rasulullah, diperkenalkan dengan sifat-sifat batinnya Rasulullah. Jadi seperti nafsu Muhammadiyah, qalbu Muhammadiyah, aklu Muhammadiyah, sampai ruhu Muhammadiyah, yaitu yang dikenal dengan hakikat Muhammadiyah. Itu. Jadi bukan tidak mengajarkan begitu, ya, tapi pelajarannya tetap diukur siapa. Kalau tarekat ini hanya untuk orang pintar-pintar saja, masyarakat awam tidak diberi akses. Padahal orang awam itu kan semua orang kan ingin selamatkan. Terutama minimal ingin selamat dari neraka. Walaupun kalau sudah bicara thariqah bukan ini bahasannya. Jadi waqina adzaban nar itu kalau kita baca fikih. Itu. Kalau sudah masuk kepada iman al-ikhlas pada level pertama, ya, di antara ikhlas itu pertama lepas dari berhala nafsunya. Apa? Ibadah bukan karena harta, karena banyak orang baca selawat biar kaya raya. Kayak gini sudah. Kalau masih kayak gini ya masih kelasnya dukun. Ya, bukan orang thariqah. Jadi kemudian ya bukan karena syahwatnya. Kenapa? Baca surah Fatih biar dapat istri yang cakep ini dan bukan itu Tijani. Itu. Baca selawat biar menjadi lurah, biar menjadi ini, menjadi pangkat yang baca selawat yang banyak biar kepilih dan lain sebagainya. Bukan ini. Berarti kalau beribadah kayak gitu belum menuju Allah, tapi menuju hawa nafsu. Apa? Tiga tahta harta wani. Kalau masih kayak gini tujuannya, ya belum berthariqah, tapi mending daripada datang ke dukun. Makanya tidak salah ingin dapat jodoh yang cakep, silakan baca selawat yang banyak. Ya, kenapa? Biar tidak datang ke mbah dukun. Tapi thariqah bukan itu, makanya saya juga sajarkan nih ikhlas ini kayak gini. Nah, setelah lepas dari berhala nafsunya, dari berhala hatinya, apa? Pahala dan ya
ya apa, pahala dengan dosa. Jadi menghapus dosa, ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya sebagai tabungan bekal akhirat. Ujungnya selamat dari neraka, masuk surga. Itu bukan ibadahnya orang toriko. Belum masuk ke toriko kalau masih kayak gitu. Tapi kalau dibilang, oh toriko bukan kayak gitu, ya lari semua. Makanya pun dan jaminan toriko masuk surga. Tapi aslinya toriko itu bukan surganya, tapi kita ingin bertemu dengan orang yang karenanya surga tercipta. Siapa? Rasulullah. Kalau sudah dengan Rasulullah bisa bertemu nanti di akhirat jadi tetangga Rasulullah, ada yang lebih tinggi lagi. Bertemu dan ridho dan diridhoi oleh pencipta Rasulullah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ke sana. Cuma ya bertahap. Jadi ya, dan kita coba, saya pernah ngajarin kamu, Anda ini suruh baca ini biar begini. Semalaman tidak tidur. Nah, tapi juga ada yang ini, ada yang protes. Kalau hanya baca wadifah lazim, ya jangan bilang ikhwan. Bilang aja muhibbin. Kalau sudah ikhwan itu guru saya, kalau ibadah jam 9 sampai pagi kayak patung duduknya, ada bergerak. Ya kalau kayak gitu ibadahnya jam 9 sampai pagi tidak bergerak, baca apapun, tapi kalau lazim tidak dibaca, bukan tijani. Jadi tijani ini pagi sore wadifah ilallah. Walaupun Anda siang malam berpuasa, tidak makan bertahun-tahun, baca apa saja, tapi yang 3 ini tidak dilakukan, Anda bukan ikhwan tijani. Anda makan enak, itu punya rumah bagus, punya mobil bagus, tapi istiqomah dengan wirid yang 3 ini, setelah itu kerja sesuai dengan profesinya, ya ikhwan tijani. Tidak harus malaman tidak tidur. Itu. Kenapa? Tidak tidur semalam itu bukan rukunnya Thariqah Tijani. Bukan syarat Thariqah Tijani. Jadi syarat dan rukun Thariqah Tijani ini aja. Makanya saya pun juga tidak berlebihan nyuruh Anda ngamalin ini, ngajak wadifah berjamaah, kurang ringan gimana? Itu pun masih ditawar kan? Gimana kalau saya ngajak Anda tidak tidur semalaman tiap hari? Komplain tidak istrinya? Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi tarekat Tijani dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun berhak merubah aturannya. Tidak seorang pun berhak merubah wiridnya. Jangankan merubah, sengaja nambahi 101, kan hanya 1, bukan hanya 1, tapi Anda sengaja nambahin, maka batal wiridnya. Kalau Anda sengaja ngubah, batal thariqahnya. Ringan kan? Coba duhur ditambah 5 rakaat, kan ibadah tambah banyak tambah baik kan gitu. Tapi kalau sudah seperti sholat duhur 4 rakaat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Itu. Subuh 2 rakaat, mumpung masih seger. Nah, bukan masalah seger tidak segernya. Seger ngantuk tetap tuh subuh 2 rakaat. Jadi tarekat Tijani kayak gitu. Rukun Islam yang 5, siapa yang boleh nambah-nambahin? Dipecat Islamnya, nambahin rukun Islam yang 5. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi tarekat Tijani tidak berubah dan tidak boleh diubah karena sudah muridnya. Enggak. Kalau tarekat Sufiyah memang boleh. Wallahu a'lam. Tapi banyak kejadiannya. Kenapa? Tarekat Sufiyah itu rintisan para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an membaca la ilaha illallah dengan cara beliau.
Jadi beliau membuat caranya, beliau membuat aturannya, beliau membuat syarat-syaratnya dengan wirid yang punya sanad pada Nabi. Jadi beliau terima la ilaha illallah dari gurunya sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, sampai kepada Rasulullah, sanadnya begitu. Kemudian bagaimana caranya? Syekh Abdul Qadir yang bikin cara. Syadiliyah, Abul Hasan Syadili yang bikin cara. Makanya namanya Syadiliyah. Yang di Baghdad namanya Qadiriyah. Wiridnya sama la ilaha illallah, tapi caranya berbeda. Itu. Kemudian bagaimana dengan Tijani? Yang memberikan wirid Tijani istighfar selawat la ilaha illallah 100, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, kalau sadar kurang wajib ditambah berapa kurangnya, habis itu jabar baca istighfar 100 kali. Kalau tidak sengaja nambah istighfar 100 kali. Nah, itu aturan. Dan itu dari Rasulullah kepada Syekh. Jadi saya mengamalkan dan mengajarkan kepada santri-santrinya. Kemudian ya, disamakan dengan dengan tarekat yang lain. Nah, ini juga karena beliau tidak mengerti apa itu tarekat Tijani. Jadi tarekat Tijani tarekat Muhammadiyah aslinya. Kenapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ahmadiyah? Karena yang nerima Ahmad. Didapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarekat Muhammadiyah. Itu. Lalu kalau dari Rasulullah, siapa yang bisa ngubah? Itu. Lalu kalau yang tarikatus sufiyah, apalagi muridnya melampaui gurunya, bisa. Ya contohnya tarekat-tarekat yang ada saat ini, karena saya juga di Jatman, ya, ada tarekat ini juga tambahannya Naksabandi, Kholidi, Naksabandiyah, Kabbani, ya. Karena ya ya, dan lain-lain, ada Haqqani dan lain sebagainya. Kenapa? Ya orangnya masih ada sekarang. Lah dia di mata santrinya, ya, santrinya menisbatkan wiridannya kepada beliaunya. Karena dia yang bisa dilihat oleh santrinya. Ketika zikir membayangkan wajahnya. Ada yang protes, kok tidak membayangkan Allah, kok membayangkan gurunya? Apa tidak syirik? Kan gitu kan? Ya, jangan bilang syirik dulu. Justru kalau membayangkan Allah, dibayangkan punya sosok, itu yang syirik. Kalau membayangkan guru biar tidak terkenang sama artis, lebih baik dengan membayangin wiritan bersama gurunya atau di depan gurunya, daripada yang kelihatan ketika wiritan ya artis-artis, apalagi lagi buka baju, parah dah. Jadi itu alasannya. Kalau membayangkan Allah lebih bahaya lagi. Karena laisa kamitslihi syai'. Kita tidak bisa apalagi membayangin. Selagi masih ada dan bisa dibayangkan, bukan Allah. Ini terjebaknya. Makanya juga di antara tarikatus sufiyah, akhirnya ada yang berdampak negatif kalau diterima oleh orang yang belum mapan tauhidnya. Ya seperti ya yang dialami oleh Siti Jenar, murid-muridnya banyak yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Hindu dan Buddha yang ya Tuhannya dimisalkan sebagai patung-patung. Sehingga ketika berzikir kemudian dan sebagainya, yang mana pada zaman itu ya masih zaman keris, maka beliau menjelaskan kepada murid-muridnya ya tentang keris dengan warangkanya. Jadi warangka aja ada kerisnya, maka ya tidak ada guna kan? Tapi keris kalau tanpa warangka bahaya. Makanya ketika keris masuk dalam rangkanya dalam
Di dalam sarungnya itulah yang disebut hulul. Lah, ketika membayangkan model kayak begini, nah, bisa-bisa ya kita salah. Kalau salah dalam urusan ketuhanan, ini resikonya kekafiran dan kesirikan. Sehingga Tijani tidak disuruh ngebayangin Allah, jangan. Termasuk tarekat-tarekat, kenapa kok tidak disuruh ngebayangin Allah? Cukup ngebayangin gurunya, karena gurunya itu sudah mengenal Allah. Kun ma'allah au ma'aman apa? Kun ma'allah atau ma'aman arafallah. Jadi hendaklah kamu bersama Allah. Tapi kalau tidak mampu seperti itu, harus bersama orang yang mengenal Allah. Itu. Sehingga tidak terjebak dengan kesyirikan. Kenapa? Ya kalau wiritan ngebayangin guru, selalu bersama gurunya, aman. Jadi mau berbuat tidak baik, kebayang gurunya melihat, guru tahu. Ya, karena memang yang namanya mursyid tahu dengan yang dilakukan muridnya, sampai yang terbetik di hati muridnya tahu. Kalau sudah kelas yang mursyid yang benar. Itu. Maka tidak berani. Oh, nanti Mbak Yai tahu. Malu udah kan gitu. Atau takut dimarahin kan gitu. Tapi muqaddam tidak wajib kayak gitu, tidak wajib tahu. Tapi kalau tahu ya sebisa mungkin disembunyikan. Kenapa? Itu sebenarnya kondisi kalau orang kalau sudah masuk ke situ diuji. Makanya kalau ada ikhwan diberi pengetahuan itu jangan diumbar. Itu. Jadi banyak, jadi para masyayikh termasuk para muqaddam yang diberi oleh Allah kayak gitu banyak. Ya termasuk salah satunya Habib Ja'far. Saya kalau punya perlu sama ini pening sudah bisa sendiri, datang pada beliau. Dan saya diam aja. Kemudian beliau menjawab semua yang saya tanyakan dalam hati saya. Itu. Jadi diantara karomahnya ya, dan pantas dibuka kalau sudah orangnya nggak ada. Kalau masih ada itu tidak boleh. Itu. Jadi membuka karomahnya wali dan yang bersangkutan tidak ridho dengan cerita itu, ya minimal musibahnya bertele-tele nanti. Minimal. Sampai ya kalau membuka ma'rifatnya wali kepada sembarangan tanpa izin, ya mati. Saya ada orang yang ingin bertemu saya bingung. Ya. Kenapa? Tadinya ingin masuk Tijani, tapi dia tidak mau dibatasin, hanya boleh ziarah ke saya sama yang lain tidak boleh, karena dia hobi ziarah ke para aulia. Keliling dunia ziarah ke para wali. Akhirnya tertarik dengan tarekat Tijani, mengajukan syarat. Ya, saya mau masuk Tijani asalkan diizinkan ziarah kemana-mana. Jadi saya bilang, ya, yang menentukan tidak boleh ini Rasulullah, dan saya juga tidak membolehkan kamu, cukup dengan saya. Akhirnya dengan perkataan itu penasaran, pulang, ya istikharah, ingin tahu Syekh. Maka akhirnya Allah memberikan dalam mimpinya, dia memandang seluruh alam penuh dengan Syekh radhiyallahu anhu. Jadi alam, dia melihat Syekh, alam ini dalam genggamannya. Jadi disuruh baru ngerti dengan kebesaran Syekh. Kemudian beliau langsung bangun tidur tengah malam, udah langsung mandi, kemudian ingin ke zawiyah Syekh tapi tidak tahu jalan. Akhirnya pas subuh disuruh jemput sama salah satu fakir Tijani atau ikhwan Tijani, dijemput. Sampai di depan Syekh ditutup, jadi kasih isyarat jangan bicara. Karena dia sudah langsung ingin ya melihat kayak gitu kan, ingin cerita kan itu. Nah, seperti saya dilarang. Setelah dekat, saya bilang, kalau kamu buka rahasia tadi, kamu akan mati saat itu juga. Sehingga ketika saya wafat, tidak kuat buka. Cerita kalau dia pernah bermimpi saya kayak gitu. Habis, belum selesai ceritanya, hampir selesai, sudah langsung out. Jadi Anda kalau dapat begituan itu jangan diumbar.
Dikit-dikit takdir nanti, Pak. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi beliau menilai kalau sudah masuk tarekoh boleh ngambil tarekoh yang lain itu ya biasa-biasa saja. Kemudian ya menghimbau kepada ikhwan Tijani, carilah mursyid yang muqaddam Tijani yang masih tidak terkena fitnah seperti itu. Jadi ini ya sama maklumi karena beliau tidak ngerti tarekoh Tijani, cuman perkataan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah bagian dalam, sehingga ya ini saya anggap offset saja. Karena orang ilmuwan itu pada suatu saat ada hal yang tidak diketahui. Ketika berbicara hal yang tidak diketahui, nanti bicaranya offset kayak beliau ini. Kenapa? Sudah masuk nganggep ada Tijani sama dengan yang lain, itu agak saja kalau orang lain. Karena memang belum membaca kitab Tijani. Tapi menyarankan orang ya, mencari sanad yang tidak terkontaminasi dengan fitnah ini offset yang luar biasa dan itu harus kena penalti. Itu. Jadi ini jadi seperti yang beliau katakan, saran saya coba cari nanti sanad tarekat Tijani yang tidak terkena fitnah seperti tadi. Dan itu masih ada dan mereka itu masih banyak, dan saya pernah konfirmasi kepada ulama-ulama di Mesir, kepada masyayikh, kepada masyayikh-masyayikhnya dan ustadz-ustadznya. Pertanyaan beliau, apa benar salat Fatih lebih utama dari Quran? Apa benar kalau sudah ngambil tarekat Tijani tidak boleh ngambil tarekat lain? Ya. Kemudian ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri tidak mengatakan begitu. Padahal beliau itu thariqahnya At-Tijani dan ahli hadis. Jadi tidak sampai di sini perlu saya memberikan penjelasan ini. Yang pertama, ya beliau katanya konfirmasi ke Mesir. Yang Mesir ini zawiyah terbesarnya yang diakui oleh zawiyah induk di Maroko maupun di Ain Madi adalah zawiyahnya Syed Ahmad bin Muhammad Al-Hafidh At-Tijani. Ayahanda beliau adalah Syed Muhammad bin Abdul Latif Al-Hafidh At-Tijani. Jadi kalau beliau mengatakan ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri tidak mengatakan begitu. Padahal tarekatnya Tijani dan ahli hadis. Jadi Syed Muhammad Al-Hafidh ini gurunya Syed Maliki di bidang ilmu hadis. Kemudian kalau Buya Razi ini mengatakan konfirmasi, perlu diketahui Syed Muhammad Al-Hafidh ini sudah wafat. Wafatnya tahun kalau nggak salah sekitar 78. Saya belum Tijani. Jadi beliau kelahiran 1897 Masehi. Syed Muhammad Al-Hafidh ini kelahiran 1897 Masehi. Wafatnya 1978. Sementara saya lihat biografi singkatnya Dr. Ar-Razi Hasim ini lahir di Sumatera Barat tahun 86. Tahun 86. Syed Muhammad wafat 78. Konfirmasi ke apanya ini? Itu. Jadi beliau lahir 86.
dan baru jadi apa ya lulus dari SMA atau MAN ya, MAN Bukit Tinggi tahun 2002-2004 itu. Selanjutnya kuliah di Syarif Hidayatullah, kemudian beliau mendapatkan gelar doktor tahun 2009 ke 2011. Magisternya 2011. Doktornya 2017. Kemudian di biografinya tidak ada penjelasan beliau kuliah di Mesir, tidak ada, sampai S3-nya doktor kuliah di Syarif Hidayatullah. Ya, kemudian konfirmasinya ini kapan? Nah, ini juga yang perlu ya, ini tolong pemirsa yang melihat ini nanti ya. Ini pertanyaan saya, beliau ini lahir 86. Kalau konfirmasi ke Syed Muhammad bin Abdul Latif Al-Hafidh At-Tijani, beliau sudah wafat tahun 78. Itu. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh putranya Syed Ahmad bin Muhammad Al-Hafidh yang ya datang ke tempat kita berapa kali, beliau 2 kali datang ke zawiyah kita. Sekarang dilanjutkan cucunya namanya Syed Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif At-Tijani, Al-Hafidh At-Tijani. Syed Muhammad akrab sama saya. Kalau ketemu di mana-mana di luar negeri ada pertemuan mesti nyari saya karena diperintah sama abahnya. Ya, dan alhamdulillah saya banyak ijazah dari Syed Ahmad. Itu. Termasuk Sirul Fatih itu saya dapat dari beliau. Jadi itu diantaranya para ikhwan rahimakumullah. Jadi apa ya, kalau ada murid-muridnya Buya Ar-Razi ini tolong kasih tahu ya, keterangannya itu offset, dan ya karena ini menyangkut bukan pribadi saya. Kalau pribadi saya wallahi memahami ya, beliau ini ilmuwan dan saya sanjung kebaikan ilmunya, ketinggian ilmunya saya sanjung ya. Beliau ini benar-benar doktor ilmu filsafat, tapi beliau bukan pengamal thariqah Tijani secara khusus. Wallahu alam dengan thariqah lain, sehingga perkataan beliau termasuk tentang martabatnya Syekh radhiyallahu an, bahwa Syekh pangkatnya hanya sampai dengan Qutbul Ghauth. Kenapa? Di kitab-kitab tasawuf pangkat tertinggi itu Qutbul Ghauth. Itu. Jadi yang mencapai ini diantaranya Imam Ghazali, Imam Abul Hasan Asyadili, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah Qutbul Ghauth. Jadi pimpinan wali kutub pada zamannya. Dan beliau juga membahas dalam videonya tentang Khatmul Aulia. Tapi yang beliau bahas Khatmul Aulia fi kulli zaman. Dan perlu diketahui bahwa Khatmul Aulia itu ada 3. Jadi silakan baca dalam kitab namanya Aqwal Adillah wal Barahin. Jadi dalil paling kuat dan burhan-burhan paling kuat. Ya. Di situ dijelaskan bahwa Khatmul Aulia itu ada 3 macam. Yang pertama, Khatmul Aulia fi kulli zaman. Setiap zaman ada Khatmul Aulianya. Jadi Syekh Abdul Qadir pada zamannya beliau adalah Qutbul Ghauth dan Khatmul Aulia pada zamannya. Termasuk Imam Ghazali pada zamannya adalah Wali Ghauth. Termasuk Abul Hasan Asyadili, Syekh Ar-Rifai dan lain-lain. Ya, wali-wali besar itu adalah Qutbul Ghauth pada zaman masing-masing. Tapi Khatmul Aulia ada lagi, yaitu Khatmul Aulia Al-Ammah yang kedua.
penutup para wali secara khusus yang maknanya tidak ada. Yang kalau yang tadi maknanya pangkat tertinggi pada zamannya, di mana di atasnya itu adalah pangkatnya para nabi pada zaman itu. Kalau khatmul aulia al-amma itu Nabi Isa alaihi salam, yang nanti turun ke bumi bukan sebagai nabi, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi umat Islam, martabatnya wali dari wali umatnya Rasulullah, di mana beliau nanti begitu wafat beliau tidak ada wali lagi di muka bumi, sehingga sejak itu kerusakan akhlak terjadi besar-besaran. Ya, karena akhlak sudah tidak ada, wali yang membawa cahaya iman sudah dicabut oleh Allah, maka kiamat sebagai penutup dari semuanya. Jadi kalau sudah akhlak tidak ada, jadi manusia sudah lebih parah dari hewan. Itu. Nanti di pinggir jalan kayak ayam aja orang itu. Itu. Kenapa? Sudah yang membawa cahaya iman sudah tidak ada. Kenapa? Nanti iman paling, kenapa disebut oleh Rasulullah al-haya minal iman? Malu itu sebagian dari iman. Iman paling rendah itu malu. Itu. Kalau masih ada malunya, masih ada iman walaupun dikit. Ya, jadi kenapa? Itu tanda masih manusia. Ada malunya. Terutama malu berbuat tidak baik. Kalau sudah pembawa cahayanya, yang bawa generator sudah wafat, maka generatornya ditinggal, sudah tinggal rongsokan. Tidak memancarkan cahaya iman lagi di hati manusia. Sehingga tidak ada orang iman, maka akhlaknya lebih parah dari binatang. Sehingga disitulah sampai tidak ada orang mengenal lafal Allah saja ada. Bukan hanya la ilaha illallah, sampai tidak ada yang tahu nama Allah. Tidak tahu kalau ada Tuhan. Karena sudah tidak, nama Allah tidak disebut, maka jatuhlah kiamat. Tapi juga perlu diketahui tidak serta-merta besok kiamat, entar dulu. La ilaha illallah terakhir ke kiamat itu jaraknya 100 tahun. Jadi bukan langsung jadi besok, kan? Jadi la ilaha illallah terakhir itu, jadi kalau masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, mundur 100 tahun kiamat. Ya apalagi tiap Jumat ada yang hilal baca 1000, baca satu aja mundur 100 tahun. Makanya ya itu juga, ya hati-hati menafsirkan ayat Quran dan hadis, jangan berpikir plus minus kayak sekarang ini. Jadi khatmul aulia al-amma Nabi Isa yang turun ke bumi sebagai wali. Ya, logikanya Habibie mantan presiden, ingin dapat hawa bagus, rumahnya ditempati yang di Jerman. Kan di Jerman hawanya paling bagus. Ujung-ujungnya istrinya meninggal di Jerman di tempat hawa yang paling bagus. Kenapa malaikat maut tidak milih-milih hawa bagus dan tidak bagus? Itu akhirnya beliau pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia presiden atau mantan presiden? Mantan. Jadi Nabi Isa sudah selesai masa tugasnya. Diangkat ke langit oleh Allah untuk jelasin bahwa dia bukan Tuhan. Itu. Dan dia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Habibie pulang dari Jerman, bukan presiden, mantan presiden. Nabi Isa mantan nabi yang selanjutnya diberi tugas melawan Dajjal. Setelah tugasnya selesai, wafat. Ketika Nabi Isa wafat, tidak ada seorang wali pun di muka bumi. Sehingga disitulah jadinya kiamat. Kemudian yang ketiga, khatmul aulia al-Muhammadi, al-qutbul maktum wal mahtum, atau al-khatmul aulia. Lah ini pembahasannya memang tidak ada di Ihya, tidak ada di Hikam.
adanya, tapi belum pas siapa orangnya. Ada di kitab apa yang tadi malam saya Futuhatul Makkiyah yang cetakan di Ustadz ini 10 jilid. Itu di Ustadz Ammar ini di rumahnya tadi malam. Jadi nama kitabnya Futuhatul Makkiyah. Beliau nulis kitab sebanyak itu. Ya. Jadi sekarang 10 jilid. Konon dulu 14 jilid. Asalnya. Kemudian setelah ditulis, diletakkan di atas Ka'bah. Diletakkan begitu saja. Angin kan kencang di sana. Tapi yaitu, kalau memang ikhlas dan bermanfaat, mohon kepada Allah. Ingin muji. Maka kitab itu tambah cemerlang. Dan sampai sekarang masih banyak yang baca. Di antaranya di situ bahasan tentang Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Yang sebelumnya, apa yang terjadi? Coba, nasibnya Ibnu Arabi bagaimana? Kan tragis kan? Jadi dikafir-kafirkan. Sampai sekarang yang jadi ulama tasawuf sendiri mengkafir-kafirkan Ibnu Arabi Al-Hatimi. Itu. Jadi berbicara ilmu kalau terdalam-dalam diingkarin orang. Itu. Sebelumnya yang membahas Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi ini adalah Al-Hakim At-Tirmidzi. Itu ada di Halul Akfal. Nasibnya bagaimana? Kitabnya dibuang ke laut. Tapi subhanallah, ada ikan gede langsung plok. Itu. Kemudian beliau di akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah. Itu. Kemudian Ibnu Arabi ada abad ke-6 Hijriah kalau nggak salah. Lah itu beliau membahas Al-Khatmul Aulia dari bocoran yang ditulis sama Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi sendiri gimana? Diusir dari kampungnya di Palang itu, disalib. Diusir dari kampungnya gara-gara membahas Al-Khatmul Aulia. Ya. Dianggap macam-macam lah. Itu. Kemudian Ibnu Arabi kurang ini ya, masih kurang serak dengan itu, dengan dengan tulisan Futuhatul Makkiyah, ingin lebih istikharah kepada Allah sampai beliau mengembara ke alam rohani, ingin ketemu dengan rohnya Khatmul Aulia yang sebenarnya. Kenapa? Beliau sendiri sempat ngaku dan menyangka dirinya Khatmul Aulia. Dia sempat merasa Khatmul Aulia. Kenapa? Ya beliau dalam mimpinya. Jadi kenapa? Mimpi. Dalam mimpinya Ka'bah lagi direnovasi, kemudian diganti dengan batu bata dari emas dan perak. Kurang 2 batu bata. Kemudian dia merasa batu bata terakhir itu, sehingga dia mengklaim saya adalah Al-Khatmul Aulia. Tidak ada yang lebih mujur daripada, lebih beruntung daripada saya. Karena martabat ini diberikan oleh Allah untuk saya sendiri. Nah, langsung dapat teguran dari alam gaib bahwa belum beliau. Akhirnya beliau penasaran, mengembara sampai ke alam rohani. Ya. Jadi para arifin itu satu langkah kaki di bumi, satu langkahnya di belakang arah sudah biasa, bukan ke puncak. Jadi beliau ke alam rohani, nyari, ingin ketemu dengan rohaninya Al-Khatmul Aulia. Ketemu, kenapa? Maktub, dirahasiakan oleh Allah. Yang tahu hanya Rasulullah. Makanya Qutbul Maktub. Sebagai Khatmul Aulia, makanya derajat yang terakhir diberikan oleh Allah kepada Sidi Syekh adalah Al-Khatmu wal Katmu, dan ini tidak ada di kitab-kitab tasawuf. Kecuali ini itu pun belum jelas. Beliau nulis lagi, judul kitabnya Anqaul Maghrib fi Samsil Wilayatil Maghrib. Ya saya hanya baru tahu judulnya, tidak tahu kitabnya. Ya. Cuma ini diantara penjelasan para masyayikh
Nah, di kitab itu Ibnu Arabi menjelaskan lebih gamblang tentang Al-Khatmul Aulia, tapi beliau hanya ngelihat tanda-tandanya. Apa? Di akhir zaman. Jadi tandanya sudah akhir zaman. Jadi kapan? Ya di abad 12 Hijriah perkiraannya. Benar, Sayyidi Syekh lahir di abad pertengahan abad 12. Jadi abad 11 ke abad 12 Hijriah beliau. Kemudian yang kedua, lahirnya di Maghrib. Beliau lahir di Aljazair yang masuk kawasan Maghrib zaman dulu. Dan berdakwah di Maroko. Maroko itu negaranya namanya Maghrib. Jadi Maghrib namanya Maghribi. Itu. Kemudian mubtalan bil ingkar, banyak diingkarin orang. Kenapa? Terlalu tinggi pengetahuan tentang khususiahnya, asrornya tingkat tinggi, sehingga para arifin pun tidak jangkau. Itu. Sehingga kalau bicara ma'rifatul ruh, ma'rifatul hilah, kalau baca Jawahirul Ma'ani, ngerti dengan yang ada lebih daripada membaca semua kitab yang ada. Kenapa? Sirnya ada di sini. Tapi kalau sepintar apapun baca kitab tapi belum punya izin dan tidak dibuka rohaninya oleh Allah, tidak akan ngerti. Ujung-ujungnya ingkar. Itu. Jadi tentang apa Khatmul Aulia, martabat Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sebagai Khatmul Aulia Al-Muhammadi, ya beliau tidak ngerti ya karena beliau belum baca Jawahir. Atau membaca Jawahir tapi belum punya izin dari orang-orang yang punya izin untuk membacanya. Jadi oleh karena itu kita maklumi, cuma saran saya kepada beliau jangan jauh-jauh. Ya, offsetnya ya ini karena banyak yang marah dengan pernyataan beliau itu, ya disuruh nyari sanad yang tidak terkontaminasi dengan fitnah tadi. Ini sangat menyinggung teman-teman. Ya kalau saya alhamdulillah berusaha. Ya. Jadi sempat tadi juga apalagi di Kimisbah kasar banget ya emang komandan FPI dulu. Makanya saya yang disuruh itu Kiai jawab itu. Jadi saya dalam hal ini kita tetap dalam kerangka keilmuan, dan kalau sudah bicara ilmiah tidak usah penentangan. Kemudian salah benar Allah yang Maha Tahu. Kita serahkan kepada Allah. Cuma yang saya jelaskan ini adalah tentang Thariqah At-Tijaniyah dalam kapasitas saya sebagai muqaddam Thariqah Tijani. Adapun larangan mengambil tarekat lain setelah mengambil tarekat Tijani bukan dari Ikhwan Tijani. Jadi bukan dari Ikhwan. Ya. Jadi sepanatik apapun Ikhwan Tijani tidak berhak mengubah apa yang ada di Tijani. Termasuk juga larangan ini bukan dari Syekh Tijani. Larangan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri kalau ingin wusul dengan cara Thariqah ini harus meninggalkan semua amalan dari para aulia yang telah diambil sebelumnya dan tidak boleh kembali lagi. Kemudian syarat masuk Tijani kalau ingin diterima oleh Syekh dan Rasulullah adalah meninggalkan tarekat sebelumnya dan tidak balik lagi dengan segala sesuatunya. Jadi seperti kalau teh ya cangkir ini ingin dituangin kopi dan kopinya nikmat sebagaimana aslinya, maka kalau ada minuman lain yang sirup, yang apa, buang dulu, korain sampai bersih. Ketika bersih itulah dimasukkan minuman, berarti nanti akan terasa sebagaimana aslinya. Kalau masih bekasnya sirup, kasih kopi, bau sirup kopinya. Bekasnya teh, apalagi masih ada tehnya dicampur kasih kopi, maka nanti kopi teh nanti. Itu demikian juga, ya itulah minuman Tijani karena masyrab ya, masyrab itu ya minuman. Jadi tidak boleh dicampur dengan minuman yang lain. Ya sebenarnya juga ya pertanyaan besar ya kepada beliau dan para aktivis ya ilmu tasawuf. Di sini Syekh radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di antara perkara yang memutus murid dengan gurunya ya akbarul qawati ya. Jadi akbarul qawati di Jawahirul Ma'ani adalah menasabkan
apa yang dia dapatkan kepada orang lain. Jadi menasabkan apa yang didapatkan dari foto kepada guru lain. Wa min akbaril qawadi anillah ayyan sibama indahu minal fathi wal asrari li ghairi syaihihi. Jadi ketika mendapatkan foto, mendapatkan asrar, dibilang dapat dari orang lain. Karena apa? Hakikatnya guru itu orang tua rohani. Jadi anak yang benar nyebut anaknya siapa? Sebut nama bapaknya. Kalau nyebut nama bapak lain jadi anak jadah nanti. Iya kan? Ya. Jadi orang bertoriko ini mengawinkan. Jadi kita sebagai murid, ya, kalau dengan suami istri, kita ini istrinya. Istri tidak boleh bersuami lebih dari satu, kan? Kalau sudah punya suami lebih dari satu, nanti punya anak, anaknya yang mana? Itu. Jadi gaduh-gaduh anaknya nanti. Tapi tidak bisa. Anak itu tidak bisa gaduh-gaduh karena yang jadi satu sel. Itu. Tapi seorang rijal, seorang suami bisa lebih dari satu istrinya, yang penting berani. Ya kalau tidak berani jangan coba-coba. Beraninya sembunyi-sembunyi. Jadi kalau sudah kayak gini langsung cengar sudah. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi di antara yang membuat orang itu putus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi foto, usul ini ketersambungan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan penyebab terbesar putusnya hablum minallahnya yang secara khusus tadi adalah menasabkan apa yang didapat minal fathih dari futuh wal asrar dan asrar, rahasia-rahasia li ghairi syaihi, kepada orang bukan gurunya. Lianna tilkan anwar al-ilahiyah al-waridata an abdi bil asrar wal ahwal wal ma'arif wal ulum wat tarakki minal maqamati kullu nurin minha yahinnu ila markazihi wa hiya hadratul ilahiyah. Ya, karena semua itu nanti akan kembali kepada markasnya, dan itu adalah hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini menasabkan apa yang kita dapatkan kepada orang lain, Allah yang mutus, berarti ini tidak amanah. Makanya asrar itu bukan untuk diumbar. Benar juga beliau mengatakan kalau yang generasi ketiga lah, kayak ada pernyataannya yang kayak gitu. Ini di antara pernyataan beliau, yaitu ya kalau masih zamannya Syekh Tijani ngambil tarekoh lain ketika Syekh Tijani menjadi gauth, itu masih iya ada, yaitu karena beliau adalah Qutbul Gauth, yaitu pimpinan tertinggi dalam pangkat dan jabatan kewalian. Adapun setelah generasi ketiga lah katanya, itu menjadi biasa lagi, sama-sama seperti tarekoh yang lain, karena jatah al-Gauth ini adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengerti ma'rifatud dzat dan mengerti dari sir dan zat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dibagi kepada umat secara serampangan. Jadi apa yang disampaikan beliau ini ada benarnya, tapi berkenaan dengan Syekh radhiyallahu an itu kurang tepat. Kenapa? Karena mungkin yang beliau baca bukan sumber aslinya. Jadi sumber aslinya Thariqah Tijani, ya kalau ingin tahu banyak tentang asrar, itu ada di kitab Jawahirul Ma'ani, dan juga ada di kitab namanya Rimah. Ya.
Jadi kitab prima yang kalau dicetakan lama itu ada di hamisnya di bagian luarnya. Nah, kemudian kitab ini kedua kitab ini selalu disandingkan. Kemudian setelahnya secara khusus ya, yang dijadikan kurikulum untuk dibaca adalah kitab Bughyatul Mustafid. Jadi Bughyatul Mustafid ini kalau baca itu sudah gampang, sudah nyari apa-apa dalam Thariqah Tijani. Kalau ingin tahu tentang hal-hal yang lain banyak, karena Thariqah Tijani satu-satunya thariqah yang paling banyak kitabnya. Ya, yang beliau sebut Syed Muhammad Abdul Latif itu, Syed Muhammad Al-Hafidh itu karangannya yang sudah tercetak 200 judul lebih. Ya, dulu saya diceritain ya, sama putranya itu yang belum dicetak masih 2 koper. Itu. Belum juga Syed Ahmad Sukairij Al-Iyasi juga yang sangat produktif. Syed Ahmad Sukairij ini gurunya Syed Muhammad Al-Hafidh. Jadi Syed Ahmad Sukairij gurunya Syed Muhammad Al-Hafidh. Itu. Yang sampai sekarang banyak tulisan-tulisan kitabnya itu ya. Saya melihat sebagian ya, karena saya sempat berkunjung ke kediaman Syekh Syarif Radi Ganun Al-Hasani di Yusufiyah di kota Ribat, Maroko, bareng almarhum Kiai Maftuh dan Kiai Ansori, di mana pada saat itu saya diberi disuruh pakai jubahnya Sayyidi Syekh, walaupun saya tidak mau, saya disuruh pakai untuk ngimamin sholat duhur. Saya suruh pakai jubahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Di tempatnya Syed Radi Ganun ini ya, disimpan peninggalan-peninggalan Sayyidi Syekh dan juga kitab-kitab yang secara khusus manuskripnya ditulis oleh Syed Ahmad Sukairij, dan juga manuskrip kitab Jawahirul Ma'ani yang tulisan tangan. Ya, jadi cuma saya ngelihat tidak bisa baca karena tulisan Maghribi. Jadi khotnya khot Maghribi, seperti Selawat Fatih itu, fa-nya di titiknya di bawah, qofnya titik 1 di atas kayak fa di sini. Belum yang beda-beda yang lain itu masih tulisan tangan lagi. Jadi sehingga saya tidak terlalu tertarik untuk baca. Kenapa? Tidak bisa baca. Itu. Jadi Syed Ahmad Sukairij Al-Ansari konon selawat fatihnya 100.000 tiap hari dan hatam Quran 10 kali. Ya, jadi beliau juga ahli ulumul Quran, ahli ulumul hadis dan lain sebagainya. Jadi ahli macam-macam beliau, dan beliau adalah qadhi, hakim agung Maroko. Ya, tapi hakim agung Maroko tidak kayak di negara sono. Jadi alim, ulama beneran. Jadi itu Syed Ahmad Sukairij gurunya Syed Muhammad bin Abdul Latif Al-Hafidh At-Tijani. Syed Muhammad Al-Hafidh At-Tijani juga masyhur dengan karya ilmiahnya. Saudara seperguruannya adalah Syed siapa? Yang nulis Ar-Risalatus Syafi'iyah, Syed Idris Iraki. Syed Idris Iraki juga beliau pernah datang ke Indonesia tahun 91. Pada saat itu sudah mempunyai karya tulis hampir 50 judul. Kemudian ya pada 2013 ya beliau wafat. Kemudian sebelum wafatnya itu dihitung-hitung karya tulisnya jumlahnya lebih dari 200 judul juga. Jadi kitab-kitab Tijani paling banyak karena muridnya produktif. Belum Syekh Ibrahim Niyas 75 judul. Umurnya 75, anaknya 75. Itu. Ya banyak lah. Kalau takut dosa tanya lah.
Jadi demikian ini para ikhwan rahimakumullah. Moga-moga ini manfaat untuk kita semua. Dan kalau ada hal-hal kayak gini dimohon juga para ikhwan tidak gampang marah-marah kayak apalagi teriak-teriak di medsos, jangan. Jadi ini juga sebelumnya Ustadz Irham sudah ini ke saya minta izin, ini mau saya temuin Kiai, ya sudah monggo ditemuin. Tapi di telepon dia tidak ketemu, tidak bisa ketemu katanya, ya sudah. Nah, kemudian terakhir Kiai Misbah ini teriak-teriak. Makanya dalam kesempatan ini Pak, saya tanggapi apa yang beliau katakan di YouTube tersebut. Semoga manfaat, terutama ikhwan tidak bingung. Dan semoga ya kehilafan beliau ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.